Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para kubangga. Hidup tanpa cinta bagai Tahun 2014 sudah di depan mata. Artinya perhelatan pemilihan Presiden Republik Indonesia akan digelar. Sejumlah nama baik secara nyata maupun malu-malu muncul ke permukaan publik. Mereka digadang-gadang sebagai next pemimpin Indonesia. Dan salah satu yang cukup mencuri perhatian baru-baru ini adalah keberanian Rhoma Irama untuk maju menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Benarkah Rhoma orang yang pantas memimpin bangsa ini? Benarkah pemimpin menurut Rasulullah tidak boleh mempunyai ambisi? Pemirsa, inilah episode Pemimpin Dalam Hasanah. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah adalah hari kesedihan bagi umat Islam. Pemimpin mulia umat Islam Nabi besar Muhammad SAW berpulang ke rahmatullah. Seluruh kaum muslim seolah tidak percaya dengan kabar wafatnya Rasulullah. Seluruh warga Madinah bahkan berbondong-bondong ke kediaman Rasul untuk ikut berduka cita. Di tengah kabar duka ini, kaum Ansor penduduk asli Madinah merasa khawatir akan kekosongan kepemimpinan umat muslim. Karena selama ini hanya Rasulullah satu-satunya pemimpin. Baik untuk memimpin perang, memutuskan perkara, dan tempat menanyakan segala sesuatu tentang Islam. Kalau tidak ada pemimpin, dikhawatirkan umat Islam akan terpecah belah. Kaum Ansor kemudian berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk memilih pemimpin baru. Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat Nabi, memimpin pertemuan itu. Gerakan kaum Ansor ini pun terdengar sampai ke telinga Umar bin Khattab. Bersama Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar berangkat menuju Sakifah Bani Sa'idah. Umar adalah seorang sahabat dari kaum Muhajirin, kaum yang hijrah dari Mekah. Pertemuan kaum Ansor ini dikhawatirkan akan memicu fitnah karena tidak melibatkan kaum Muhajirin. Ternyata pertemuan di Bani Sakifah mengalami ketegangan. Terjadi perdebatan antara kaum Ansor dan sahabat dari kaum Muhajirin. Apalagi di antara tokoh muslim yang hadir tidak ada yang mau menjadi pemimpin. Sebenarnya banyak yang mencalonkan Umar sebagai khalifah pengganti Rasul. Tapi Umar menolak dan berinisiatif untuk mengangkat seseorang yang mulia sebagai pemimpin menggantikan Rasulullah. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Abu Bakar adalah khalifah pertama dalam sejarah Islam. Dengan terpilihnya Abu Bakar, umat Islam terhindar dari fitnah perpecahan. Sebagai seorang khalifah atau pemimpin umat muslim, Abu Bakar tidak lantas berubah. Ia tidak meninggalkan kebiasaannya menolong orang lain. Dikisahkan bahwa Abu Bakar selalu membantu memerah sapi milik seorang ibu tua. Ketika menjadi khalifah pun, ia tetap melakukan kebiasaannya itu. Contoh lain yang perlu diteladani adalah Abu Bakar tidak menerima upah sebagai khalifah. Untuk memenuhi nafkah keluarganya, ia tetap pergi ke pasar untuk berdagang. Tetapi Umar kemudian melarangnya dan mengusulkan tentang pemberian gaji untuk khalifah. Tujuannya agar Abu Bakar dapat fokus mengurusi umat muslim tanpa menelantarkan keluarganya.
Kedermawanannya pun tidak hilang. Upah yang diterima pun tetap ada yang disedekahkan untuk orang yang membutuhkan. Abu Bakar selalu menjunjung tinggi kebenaran di atas segalanya. Bahkan Umar bin Khattab yang merupakan sahabat dekatnya pun harus tunduk pada hukum yang diberlakukan. Seluruh keputusan dan kebijakan yang diambil meniru Rasulullah. Masa kepemimpinan Abu Bakar hanya berlangsung selama 2 tahun. Abu Bakar menghembuskan nafas terakhir setelah sakit selama 15 hari. Namun sebelum ajal menjemput, Abu Bakar sudah berwasiat bahwa Umarlah yang akan menggantikannya sebagai khalifah. Beberapa sahabat sempat meragukan karena mengetahui watak Umar yang keras. Tetapi Abu Bakar bersikukuh dengan keputusannya. Akhirnya Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua setelah ditunjuk oleh Abu Bakar. Untuk menghilangkan keraguan para sahabat, Umar menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan kaum muslim di Masjid Nabawi. Inilah pidato pertamanya setelah dibaiat sebagai khalifah. Umar menyampaikan visi dan misi kekhalifahannya. Awal kepemimpinannya, Umar meneruskan kebijakan Abu Bakar untuk menaklukkan Persia dan Romawi. Kota Syam sebagai serambi Romawi Timur berhasil ditaklukkan kaum muslimin. Ini yang menjadi awal penaklukan seluruh Jazirah Arab. Pada masa Khalifah Umar ada 2 penaklukan fenomenal, yaitu penaklukan Persia dan Romawi. 2 bangsa besar itu harus bertekuk lutut di tangan kaum muslimin. Dan tidak semuanya dilakukan melalui pertumpahan darah. Kekuatan bangsa Persia ditaklukkan melalui Perang Qadisiyah. Perang besar yang membuktikan bahwa kekuatan kaum muslim tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun bangsa Persia mengerahkan pasukan gajah, tapi akhirnya pasukan muslim yang dipimpin Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil memukul mundur pasukan Persia. Bahkan harta rampasan perang yang jatuh ke tangan kaum muslim sangat berlimpah. Tapi penaklukan tidak harus dengan perang. Umar bin Khattab tetap membuka diri untuk pihak lawan yang menyerah secara damai. Contohnya penaklukan kota Al-Quds. Pasukan muslim hanya mengepung kota suci itu selama berbulan-bulan tanpa melakukan penyerangan. Pemimpin spiritual kota suci, Patriark Agung Sophronius, akhirnya memilih jalan damai dan menyerahkan kunci komplek kota suci kepada pemimpin tertinggi kaum muslim. Umar bin Khattab sebagai khalifah saat itu pun berangkat ke Al-Quds. Uniknya, ia hanya ditemani 1 orang dan naik onta bergantian dengan pembantunya itu. Pakaiannya pun sama seperti pakaian keseharian. Tidak ada iring-iringan atau baju kebesaran sebagai seorang khalifah. Inilah sosok seorang pemimpin yang selalu memikirkan rakyatnya. Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah zuhud. Dengan menjadi pemimpin, tingkatan spiritualnya semakin meningkat. Umar menjadi semakin soleh dan dekat dengan Allah SWT. Toleransi terhadap agama lain pun cukup tinggi. Ini terbukti ketika memasuki kota Al-Quds yang merupakan kota suci 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Umar tidak lantas merusak bangunan tempat ibadah agama lain atau mengusir umat beragama lain. Ia tetap membiarkan mereka tinggal di Al-Quds dengan perjanjian. Perjanjian ini menjamin keselamatan dan kedamaian bangsa-bangsa agama Samawi. 10 tahun kepemimpinan Umar bin Khattab ternyata memberikan perubahan besar bagi kaum muslim. Wilayah muslim semakin meluas, masyarakat hidup aman dan damai. Tetapi Allah SWT punya kehendak sendiri. Pada saat sholat subuh, Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang majusi berkebangsaan Persia. Umat muslim pun berduka karena kehilangan pemimpinnya. Kursi khalifah kosong lagi. Untuk mengisi kekosongan, beberapa sahabat berkumpul untuk menentukan siapa yang pantas jadi khalifah. Ada 6 kandidat khalifah. Mereka antara lain Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Tetapi keempat kandidat memilih mengundurkan diri dan hanya tinggal Utsman dan Ali saja. Suara rakyat pada saat itu cenderung memilih Utsman. Akhirnya pada usia 70 tahun, Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga. Utsman adalah orang yang kaya dengan harta yang berlimpah. Tetapi ia sangat dermawan. Hartanya itu selalu disedekahkan kepada orang yang membutuhkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Sebagai seorang khalifah, Utsman tidak kehilangan rasa kedermawanannya. Berbeda dengan Umar yang berwatak keras, Utsman bin Affan mempunyai sifat lembut, sopan, dan pemalu. Bahkan Rasul pernah berkata bahwa malaikat pun malu ketika berhadapan dengan Utsman. Tutur katanya lembut dan halus. Utsman adalah khalifah pertama yang memulai penulisan Mashaf Quran.
Perluasan Masjid Haram dan Masjid Nabawi juga dilakukan pada masa kepemimpinannya. Selama 6 tahun pertama, umat Islam hidup sejahtera. Tetapi ketika 6 tahun kedua, masa kepemimpinannya dipenuhi dengan ancaman pemberontakan. Muncul fitnah di kalangan umat muslim. Umat muslim mulai terpecah belah. Banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menggulingkan Utsman. Pemberontakan bahkan sampai mengepung rumah Utsman selama 2 bulan. Akhirnya Utsman terbunuh secara syahid di rumahnya. Kondisi Madinah semakin kacau setelah Utsman terbunuh. Para sahabat sedang menunaikan ibadah haji di Mekah. Para pemberontak semakin memegang kendali di kota Madinah. Sahabat yang tinggal di Madinah, termasuk Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang bersedia menjadi khalifah. Atas desakan kaum muslim dan 2 sahabat mulia, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, akhirnya Ali bin Abi Thalib pun menerima. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat dan punya tugas besar mengembalikan kondisi Madinah yang kacau akibat fitnah. Ali sebenarnya adalah sosok pemberani. Sebelum menjadi khalifah, Ali tidak pernah absen dari perang kaum muslim. Baik itu melawan kaum musyrik ataupun untuk menaklukkan bangsa lain. Didikan Nabi sangat melekat dalam dirinya. Oleh karena itu, Ali mulai mengembalikan kebijakan-kebijakan sesuai pada zaman Rasulullah. Tetapi justru itu memunculkan rasa sakit hati lagi pada sebagian kelompok tertentu. Masalah pun semakin kompleks. Belum lagi tuntutan dari beberapa pihak yang menginginkan untuk segera menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Ini artinya Ali harus melawan sahabat yang lain. Ali bahkan memindahkan pusat pemerintahannya di kota Kufah, Irak. Bahkan persoalan ini sampai menimbulkan perang saudara, yaitu yang pertama dikenal dengan Perang Jamal atau Perang Unta. Perang antara pasukan yang mendukung Ali dan pasukan yang mendukung Aisyah, istri Rasul, yang menginginkan keadilan atas terbunuhnya Utsman. Banyak korban melayang selama perang ini. Akhirnya pasukan Ali memenangkan perang ini dan perang berakhir ketika unta yang ditunggangi Aisyah terkena tombak. Ali memaafkan semua pasukan yang menyerangnya. Aisyah pun dikawal pulang ke Madinah. Ternyata masalah tidak hanya berhenti sampai di sini. Masih ada lagi golongan Muawiyah yang merupakan kerabat Utsman bin Affan yang menuntut keadilan atas terbunuhnya khalifah ketiga itu. Ketegangan ini menjadi perang saudara yang dikenal dengan Perang Siffin, perang antara kubu Ali bin Abi Thalib melawan kubu Muawiyah bin Abu Sofyan. Perang ini diakhiri dengan perundingan antara kedua belah pihak. Berbagai macam persoalan internal semakin menambah kekacauan pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali pun terbunuh di Masjid Kufah tahun 40 Hijriah. Masa pemerintahannya selama 5 tahun hampir dipenuhi dengan kekacauan. Itu adalah gambaran singkat masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang mendapat petunjuk. Sepeninggal Ali, kondisi semakin tidak menentu. Warga Madinah membaiat Hasan putra Ali untuk menjadi khalifah. Tetapi Hasan menyerahkan kursi khalifah ke tangan Muawiyah untuk meredakan ketegangan dan mengakhiri pertumpahan darah. Muawiyah bin Abu Sofyan inilah yang dikenal dengan Muawiyah I. Dari sini awal kekhalifahan dari dinasti Umayyah atau keturunan Umayyah yang memimpin pemerintahan di Damaskus. Meskipun khalifah yang memimpin masih ada hubungan darah, tapi atas pesan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, pemilihan khalifah haruslah berdasarkan suara rakyat. Lalu bagaimanakah sejarah perkembangan kepemimpinan sampai sekarang? Kita awali dengan sistem monarki. Monarki berasal dari bahasa Yunani, monos yang berarti satu dan arkein yang artinya pemerintah. Jadi monarki ini adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Sistem ini adalah sistem tertua di dunia. Dari awalnya mencapai 900 tahta kerajaan di dunia menjadi berkurang. Pada abad ke-20 dekade ke-8 hanya tersisa 40 tahta saja. Kekuasaan monarki artinya pemimpin negara itu dipilih secara turun-temurun. Jadi hanya berdasarkan pada keturunan saja. Di tiap negara punya sebutan masing-masing untuk pemimpin tahta ini. Raja dan ratu dapat dijumpai pada negara Arab, Inggris, Spanyol, dan Maroko. Nah, kalau di Jepang dikenal dengan sebutan kaisar. Kalau di Monaco sebutannya pangeran. Di negara tetangga juga ada kok. Malaysia juga memiliki pemimpin yang biasa disebut yang di-Pertuan Agong. Dan masih banyak lagi. Yang masih kental dengan sistem monarkinya adalah Inggris. Raja dan ratu adalah pemimpin tertinggi kerajaan Inggris.
Seperti kita tahu, kehidupan keluarga kerajaan Inggris selalu menjadi sorotan publik di seluruh dunia. Mulai dari kabar pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton, kematian Putri Diana, sampai skandal percintaan mereka. Inggris disebut sebagai Mother of Parliaments, artinya ibu dari parlemen di seluruh dunia. Kekuasaan raja bersifat simbolis meskipun merupakan bagian dari badan eksekutif. Kekuasaan sebenarnya berada di tangan Perdana Menteri yang memimpin para menteri. Sistem monarki ini juga dianut negara kita, Indonesia, pada zaman dulu. Bahkan peninggalannya pun sampai sekarang masih dapat kita temui. Lihat saja di daerah Yogyakarta yang sampai sekarang masih mempunyai sultan. Ada lagi di Surakarta dan Cirebon yang juga memakai sistem ini. Yogyakarta sebagai daerah istimewa baru saja dilakukan pembaruan peraturan baru dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012. Bahwa penetapan keistimewaan ini adalah dengan menjadikan Sultan sebagai gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai wakil gubernur. Ini artinya pemerintah Indonesia memberikan pimpinan pemerintahan dipegang oleh Sri Sultan, dan masyarakat Yogyakarta mendukung keputusan ini. Selanjutnya ada sistem demokrasi. Bentuk demokrasi sederhana ditemukan di Mesopotamia sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen. Di sana rakyat sering berkumpul untuk memutuskan sebuah perkara atau mendiskusikan sesuatu dan hasilnya diambil berdasarkan mufakat. Barulah pada tahun 508 sebelum Masehi, penduduk Athena Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Demokrasi ini dikenalkan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani, dengan istilah demokratia yang artinya kekuasaan rakyat. Berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan orang banyak atau rakyat. Demokrasi ada dua macam, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung dikenalkan oleh Solon, seorang negarawan Athena pada 594 sebelum Masehi. Ini untuk menghindari bentuk monarki, tirani, dan diktator pada negara kota yang terdapat di Yunani. Tetapi ternyata belum mampu membawa perubahan yang berarti. 100 tahun kemudian, seorang bangsawan Athena, Cleisthenes, berhasil mewujudkan bentuk demokrasi baru, di mana tidak ada perwakilan dari pemerintahan. Sebaliknya, setiap orang berhak mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat untuk menentukan kebijakan. Bentuk demokrasi ini dicontoh oleh bangsa Romawi pada tahun 510 sebelum Masehi sampai tahun 27 sebelum Masehi. Tetapi yang dipakai adalah sistem perwakilan, di mana ada perwakilan bangsawan di Senat dan perwakilan rakyat di majelis. Demokrasi perwakilan akan lebih efektif dilakukan pada masa sekarang dengan jumlah penduduk yang banyak. Karena tidak akan mungkin semua masyarakat duduk bersama untuk menentukan kebijakan. Dalam demokrasi perwakilan ini, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Sekarang mari kita bahas sistem kepemimpinan di negara kita tercinta. Proklamasi. Mulai dari merdeka tahun 1945, Indonesia sering mengalami perubahan sistem pemerintahan. Bentuk negara Indonesia adalah republik dengan presiden sebagai pemimpinnya. Tapi 3 bulan setelah merdeka, Indonesia sempat memiliki seorang Perdana Menteri, yaitu Sultan Syahrir. Artinya, pada saat itu belum jelas apakah menganut sistem presidensial atau parlementer karena ada 2 pemimpin, yaitu presiden dan Perdana Menteri. Sistem pemerintahan seperti ini dipertahankan selama 10 tahun. Meskipun dapat memunculkan kekuatan demokratis, tetapi sistem seperti ini ternyata tidak dapat mensejahterakan rakyat. Bahkan tidak mampu meredam pemberontakan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Barulah setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali menganut sistem presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Pemimpin tertinggi tetap di tangan presiden. Pemilihan presiden juga mengalami perubahan. Dulu pemilihan presiden dilakukan oleh perwakilan kita di kursi dewan. Rakyat melaksanakan pemilihan untuk memilih perwakilan golongan saja untuk mengambil keputusan. Seiring berjalan waktu, mulai tahun 2004, pemilihan presiden dilakukan dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala menjadi presiden terpilih waktu itu. Pada pemilu tahun 2009, SBY melanjutkan kepemimpinan dengan menggandeng Budiono sebagai wakilnya.
Dan pasangan ini memenangkan pemilihan presiden sampai periode 2014. Untuk Pilpres 2014 nanti, ada beberapa yang sudah digadang-gadang untuk menjadi calon presiden. Konsep demokrasi yang dianut Indonesia memang seperti ini. Seluruh warga yang memenuhi syarat berhak untuk mengajukan diri sebagai calon presiden atau wakilnya. Jadi tidak harus dari kalangan politikus saja. Baru-baru ini yang sempat membuat masyarakat terkejut adalah masalah pencalonan sang Raja Dangdut Rhoma Irama menjadi Presiden Republik Indonesia. Artis sekaligus pentolan soneta grup ini menegaskan niatnya untuk menjadi calon presiden. Niat ini diperkuat dengan adanya dukungan dari para ulama yang tergabung dalam wasilah silaturahmi asatis tokoh dan ulama atau wasiat ulama. Deklarasi kesatria bergitar ini memang mengundang kontroversi, mengingat selama ini ia tidak pernah terjun ke dunia politik langsung. Belum lagi dengan jejak rekam kehidupan pribadinya dengan sejumlah artis yang mengundang kritik. Kemunculan Rhoma sebagai capres ini menunjukkan kalau untuk jadi capres sekarang terlihat mudah. Dan Rasulullah memberikan kita petunjuk tentang memilih pemimpin lewat hadis sahihnya. Aku menemui Nabi bersama 2 orang lelaki, anak-anak pamanku. Seorang dari keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, angkatlah kami sebagai pemimpin atas sebagian wilayah kekuasaanmu yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla." Terus yang satu lagi juga berkata seperti itu. Lalu Rasulullah bersabda, "Demi Allah, aku tidak akan mengangkat seorang pun yang meminta sebagai pemimpin atas tugas ini, dan tidak juga seseorang yang berambisi ingin menjadi pemimpin." Rasulullah secara tegas memberikan petunjuknya bahwa pemimpin bukanlah dengan mengajukan diri atas nama ambisi ataupun energi kekuasaan yang ada di baliknya. Pemimpin adalah dia yang dipercaya oleh umat. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan contoh kepada kita. Siapapun pemimpin negara kita nantinya, ia punya tugas besar. Masyarakat kita sekarang lebih kritis. Tanggung jawab seorang pemimpin juga tidak mudah karena harus berlaku adil dan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Dan jelas bahwa memilih pemimpin bagi umat bukanlah dari latar belakang suku dan golongan, tapi kemampuannya dalam memutuskan perkara dengan adil, tanpa hawa nafsu dan berpegang pada tali Allah Azza wa Jalla. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita juga mempunyai sikap. Kita punya kewajiban mentaati pemimpin selama mereka juga tidak berbuat maksiat. Dalam surat Al-A'raf ayat 3 juga disebutkan bahwa ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Demikian pemirsa episode tentang pemimpin kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua dan memberi pengetahuan bahwa konsep ketaatan dan kecintaan terhadap pemimpin sebaiknya tidak berlebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.